Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Piala AFF Indonesia versus Vietnam selesai tanpa gol. Bermain di Bishan Stadium, Indonesia memasang starter lebih defensif. Sinteyong memasang 5 back. Barisan pertahanan Indonesia tampil prima dengan menahan gempuran Vietnam. Di sepanjang pertandingan, Vietnam hanya membukukan 1 shot on target dari 20 kesempatan yang dimiliki. Dengan tambahan 1 poin ini, Indonesia dan Vietnam sama-sama membukukan 7 poin. Tim Merah Putih masih memuncaki klasemen Piala AFF 2020, Piala Grup B unggul selisih gol dari Vietnam. Piala Afrika 2021 dibatalkan. Piala Afrika dihelat di tengah kekhawatiran tingginya kasus penularan COVID-19 di benua hitam. Klub-klub cemas para pemainnya akan terpapar virus corona varian Omicron. Klub-klub Premier League adalah yang paling tegas meminta Piala Afrika untuk ditunda atau bahkan dibatalkan. Tetapi tak lama kabar itu muncul, Federasi Sepak Bola Afrika melalui Kepala Humas Lux September menyanggah kabar tersebut, seraya menegaskan kalau Piala Afrika 2021 akan dihelat sesuai jadwal. Agar lolos ke Piala Dunia, Italia mesti kenang momen positif di Euro 2020. Italia menjadi kampion Eropa setelah mengalahkan Inggris. Setelah itu performa Glazuri menurun. Timnas Italia kini sedang berjuang di play-off untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2022. Glazuri harus melihat lagi momen bagus saat menjuarai Euro 2020. Hal itu bisa membuat sisi psikologis pemain lebih baik karena mereka membayangkan bahwa merekalah tim terbaik di benua Eropa pada 6 bulan yang lalu. Luka Modric dan Marcelo positif COVID-19. Real Madrid mengumumkan bahwa dua pemainnya Luka Modric dan Marcelo positif COVID-19. Mereka diperkirakan akan absen dalam beberapa pertandingan. Real Madrid menginformasikan bahwa pemain kami Marcelo dan Luka Modric telah dinyatakan positif COVID-19. Demikian bunyi pernyataan singkat Madrid di situs resminya Rabu 15 Desember 2021. Diiringi tangisan, Sergio Aguero resmi putuskan pensiun sebagai pesepak bola. Penggawa Barcelona Sergio Aguero telah resmi mengumumkan kabar pensiunnya sebagai pesepak bola profesional Rabu 15 Desember. Ia mengaku keputusan itu sulit dibuat karena dirinya sebenarnya masih ingin bermain. Kendati begitu, keadaan kesehatannya memaksa Aguero untuk mengambil pilihan terberat, yakni mengakhiri karirnya di dunia sepak bola. Bagi Aguero, saat ini adalah momen-momen yang sulit bagi kehidupannya. Dengan keputusan yang berat, yakni karena penyakit, Aguero memang harus memaksakan diri untuk pensiun di usianya yang ke-33 tahun. Sekedar informasi, Aguero didiagnosa menderita aritmia jantung saat membantu Blaugrana menghadapi Alaves pada Oktober silam. Barcelona tetap berikan dukungan bagi Sergio Aguero pasca pensiun. Melalui Juan Laporta selaku presiden klub, Barcelona menegaskan bahwa klub tetap memberikan dukungan bagi Sergio Aguero pasca pensiun. Kami terus berharap Aguero berada di Barcelona, kata Juan Laporta dikutip dari Football Espana. Namun kami rasa Aguero telah mengambil keputusan yang tepat. Anda mendapat dukungan kami dalam segala hal, terutama masalah yang menyangkut kesehatan Anda, tutur Laporta menambahkan. Pesan menyentuh dari Messi untuk Aguero yang gantung sepatu. Messi dan Aguero merupakan teman dekat. Meski tak pernah membela klub yang sama, namun keduanya telah bermain untuk timnas Argentina sejak level junior. Oleh sebab itu, ketika Aguero mengumumkan gantung sepatu pada Rabu 15 Desember 2021, Messi pun tak ketinggalan memberi ucapan perpisahan. La Pulga sedih namun menerima keputusan rekannya itu. Menjalani karir bersama-sama, kita menjalani momen senang dan susah. Semua itu menyatukan kita dan membuat kita semakin akrab.
dan kita akan melanjutkan pertemuan ini di luar lapangan, buka Messi dalam tulisan di media sosialnya. Premier League tolak permintaan Leicester dan Tottenham untuk tunda laga. Leicester City versus Tottenham Hotspur dijadwalkan akan bertemu di King Power Stadium Jumat 17 Desember 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pada lanjutan Liga Inggris, Leicester tanpa 9 pemain untuk laga nanti karena dihantam badai COVID-19 plus cedera. Leicester pun sempat meminta Premier League untuk menunda pertandingan dan permohonan serupa diajukan Tottenham meski dengan alasan berbeda. Tottenham berniat memakai tengah pekan ini untuk memainkan laga tunda Conference League kontra Rennes. Tapi permintaan kedua klub tersebut ditolak oleh Premier League. Arsenal versus West Ham menang 2-0, The Gunners masuk 4 besar. Arsenal menjamu West Ham United di Emirates Stadium. Tuan rumah tampil agresif untuk menekan tamunya sejak pertandingan dimulai. Namun babak pertama berakhir tanpa gol. Gol cepat Gabriel Martinelli di babak kedua, tepatnya di menit ke-48, membawa Arsenal memimpin. Great ball from Lacazette to Martinelli. That's a brilliant. Arsenal punya kesempatan dari titik penalti di menit ke-69, tetapi eksekusi Alexander Lacazette digagalkan Lukas Fabianski. Emil Smith-Rowe pada akhirnya menggandakan gol Arsenal pada menit ke-87, sekaligus menyegel kemenangan timnya. Smith-Rowe. Oh, that's glorious. Arsenal pun menyalip West Ham dan naik ke posisi 4 sementara usai mengumpulkan 29 poin, 1 poin di depan West Ham. Hasil Liga Inggris pekan ke-17 hari ini. Brighton kalah 0-1 dari Wolves, Crystal Palace bermain imbang 2-2 dengan Southampton. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mo Salah dengan torehan 14 gol, disusul Jamie Vardy dengan 9 gol dan Diogo Jota dengan 8 gol. Dortmund versus Fürth, Hallenbrest di Borussen menang 3-0. Borussia Dortmund menjamu Greuther Fürth di Signal Iduna Park. Tuan rumah tampil dominan sejak menit awal laga. Hasilnya, mereka mampu unggul di menit ke-33 berkat aksi Erling Haaland. Blocked Haaland shot, and the striker took the spot kick himself. Haaland menggandakan keunggulan Dortmund berkat golnya di menit ke-82. Edgy, but with Haaland in the side, they needed just one more magic moment from him. Daniel Malen membuat Dortmund kembali menjauh di menit ke-89. League's most leaky defense was undone again as Daniel Malen came off the bench. Skor 3-0 untuk kemenangan Dortmund menghiasi pertandingan. Hasil ini membawa Dortmund kini mengumpulkan 34 poin dan bertengger di posisi kedua, sementara Greuther Fürth masih terbenam di dasar klasemen. Mereka baru mengumpulkan 4 poin dari 16 laga. Hasil Bundesliga pekan ke-16 hari ini. Mönchengladbach kalah 2-3 dari Eintracht Frankfurt. Union Berlin bermain imbang 0-0 dengan Freiburg. Leverkusen bermain imbang 2-2 dengan Hoffenheim. Augsburg bermain imbang 1-1 dengan Leipzig. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Lewandowski dengan 18 gol, disusul Patrick Schick dengan 16 gol. Buah kesabaran Arsenal. Arsenal paham butuh kesabaran untuk menghadapi West Ham United. Ketenangan dan kejelian itulah yang membuahkan kemenangan 2-0 atas The Hammers. Itu tadi pertandingan yang sangat bagus. Kemenangan ini sangat penting buat tim. Kami tahu potensi kami. Ini kemenangan besar. Saya sangat senang, ungkap Gabriel Martinelli kepada BT Sport. Kami senang melihat fans seperti itu dan mendukung kami. Kami tahu ini akan jadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami punya tim yang sangat bagus. Mereka bertahan dengan baik dan kami menunggu momen. Terima kasih Laka atas asisnya, tandasnya. Emil Smith-Rowe semakin bersinar. Emil Smith-Rowe ibarat berlian yang sedang diasah oleh Arsenal. Setelah melakukannya dengan sangat telaten dan penuh kesabaran, kini raksasa Inggris tersebut sedang memetik tuahnya. Pemain berusia 21 tahun itu punya kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Ia bisa menjadi alternatif untuk mencetak gol ketika lini depan tidak bekerja dengan maksimal, termasuk golnya ke gawang West Ham. Smith-Rowe kini sudah mencetak 6 gol di Premier League.
Penampilan Alexander Lacazette sebenarnya patut diapresiasi. Hanya saja harus diakui bahwa barisan depan Arsenal kesulitan menembus lini belakang West Ham sampai Smith Rowe masuk dan mencetak gol kedua. Lacazette gagal di titik putih, catatan penalti terburuk Arsenal sejak 1992. Alexander Lacazette gagal mengeksekusi penalti saat Arsenal menang atas West Ham dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Tendangan Lacazette bisa ditebak kiper West Ham, Lukas Fabianski. Kegagalan penalti Lacazette menunjukkan mungkin ada masalah di Arsenal. Skuad Mikel Arteta itu kini 3 kali berturut-turut gagal mencetak gol penalti di Premier League. Opta mencatat bahwa ini adalah catatan penalti terburuk Arsenal sejak 1992. Untuk pertama kalinya sejak Agustus 1992, Arsenal 3 kali berturut-turut gagal mencetak gol dari penalti. Pada 1992 mereka gagal mencetak 5 penalti pertamanya di kompetisi. Kejutan, Liverpool ikut ramaikan perburuan Haaland. Raksasa Liga Inggris Liverpool secara mengejutkan bakal ikut meramaikan perburuan untuk mendapatkan Erling Braut Haaland di bursa transfer mendatang. Liverpool dikabarkan tengah menyiapkan rencana untuk memboyong Haaland di bursa transfer dan bakal membuat para klub peminat lainnya gigit jari. Belum diketahui berapa mahar yang akan Liverpool tawarkan pada Borussia Dortmund untuk bisa menebus Haaland di bursa transfer mendatang. Chelsea sempat jago clean sheet, sekarang mudah kebobolan. Penurunan performa Chelsea beberapa pekan terakhir dibarengi dengan catatan kebobolan yang memburuk. The Blues mulai kesulitan meraih clean sheet. Sejak awal musim, Chelsea dikenal sebagai salah satu tim dengan kualitas pertahanan terbaik. Thomas Tuchel bisa meramu taktik dan formasi yang pas untuk memaksimalkan kekuatan defensif timnya. Namun Chelsea mulai bermasalah beberapa pekan terakhir. Tepatnya dalam 3 pertandingan terakhir, mereka kebobolan 3 lawan West Ham dan Zenit, lalu kebobolan 2 lawan Leeds United. Meski begitu, Tuchel yakin timnya bisa mengatasi masalah kebobolan ini. Chelsea hanya sedikit tersendat. Tuchel tahu timnya punya kemampuan untuk kembali mencapai level terbaiknya. Gara-gara ini, Inter Milan lebih moncer bareng Simone Inzaghi. Terdapat satu hal yang membuat Inter Milan tampil lebih berkembang dan bersinar bersama Simone Inzaghi. Nicolo Barella berujar bahwa Inzaghi membuat Inter bermain lebih bebas. Itu dikarenakan ex-pelatih Lazio tersebut memiliki karisma yang berbeda dan setiap pemain merasakan hal itu. Ada lebih banyak persaingan daripada tahun lalu, tetapi kami memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain, kata Barella dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Inzaghi membuat kami lebih bebas dalam melakukan sesuatu, lanjut Barella. Kacau, pelatih Vietnam sebut timnas Indonesia tak layak lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Pelatih tim nasional Vietnam Park Hang-seo menilai timnas Indonesia tak layak lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Penilaian itu berdasarkan strategi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang bertahan total saat menghadapi Vietnam Rabu 15 Desember. Berkat strategi tersebut, timnas Indonesia menahan Vietnam 0-0. Bahkan tak hanya timnas Indonesia, Park Hang-seo juga menilai Malaysia tak layak lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Untuk timnas Malaysia, mereka sempat menjadi bulan-bulanan Vietnam. Bertemu di partai kedua, Vietnam Malaysia tumbang 0-3. Sebenarnya Malaysia dan Indonesia tak layak lolos ke semifinal, kata Park Hang-seo usai laga. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!